Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat jelajah nelayan Kluwut dan nelayan di seluruh Indonesia. Ini masih uplek-uplek nelayan sekitar nelayan Kluwut. Ini saya pantau, ini ada beberapa kapal yang baru nyandar, juga ada kapal yang sengaja disandarkan. Nah, seperti ini di depan saya. Ya, banyak sekali juga yang nganggur. Dari perkembangan nelayan di Brebes, khususnya Desa Kluwut, luar biasa, dimana untuk kebutuhan operasi kapal ini cukup tinggi ya, apalagi kalau sudah sandar seperti ini beberapa bulan. Syariah ABK banyak yang nyandar, yang baru bongkar juga mengeluh bagiannya sedikit, gajinya ya ABK. Kemarin ada yang katanya 3 bulan cuma dapat 3,5 juta. Ini biasanya saya wawancara ABK nelayan. Ini ada kapal lagi direparasi apa lagi dibetulin, kita langsung siduk juragannya langsung, guys. Ya, pemilik kapal ya, Mas. Ini udah kenal ini saya, Mas Tegar. Nah, Mas Tegar ini tak siduk, Mas. Ora popo, ora popo. Nah, ini lagi betulin apa, Mas? Pompa keong. Pompa keong. Ini di servis ya. Karena sekarang semua peralatan, kebutuhan kapal semuanya mahal. Ya. Jadi kalau masih bisa diservis, masih layak dipakai ya kita servis. Gitu. Jadi nggak mesti harus beli baru. Iya, apalagi di rongsokan, apalagi di aja. Untuk menghemat potasi atau pengeluaran. Jadi termasuk salah satu efisiensi ya. Efisiensi. Iya, jadi dan iritasi mungkin ya. Pengiritan ya, memang harus ini ya dikontrol terus, termasuk ini siapa ini bagian pengurus apa reparasi ini, Mas. Dari Tukang pagi preman. Tukang preman. Dan ini untuk Mas Tegar ini sebagai pelaku usaha apa? Usaha termasuk ya nelayan juragan ya. Kalau bahasa Kluwutnya itu biasanya juragan. Ini perkembangan nelayan bulan-bulan ini dan mungkin habis sebentar lagi ya sebelum Lebaran ini, prediksinya gimana, Mas Tegar? Untuk prediksi bulan-bulan ini hasil tangkapan relatif kurang bergairah sebab pendapatan para kapal itu juragan mayoritas mendapatnya itu adalah blekutak. STG, sontong ya, betul. sontong itu mempengaruhi penghasilan. Itu sangat mempengaruhi sebab musim-musim saat ini mengingat serta menimbang hampir mendekati puasa dan Lebaran, kebutuhan semakin banyak, tapi hasil yang didapat tidak memuaskan. Bukan kita tidak mensyukuri, semua alhamdulillah, masya Allah disyukuri. Iya. Cuman namanya bisnis, momentum mendekati puasa dan Lebaran, tapi hasil tangkapannya kurang memuaskan, juga saya cukup prihatin. Pengaruh alam juga ya. Pengaruh alam, situasi alam. Terus untuk ini penjualan, harga jual? Kalau untuk harga jual di momen saat ini relatif stabil, ya, terlalu murah dan juga bisa dikatakan standar lah. Iya. Seperti itu. Murah. Nah, ini di Kluwut ini 2 tahun terakhir yang saya pantau ini kan perkembangan nelayan luar biasa. Bahkan mungkin lebih dari 30%. Tadinya nggak sampai ke arah utara ya, sekarang luar biasa perkembangan. Ada penambahan kapal-kapal. Itu apa yang dilihat atau dipandang dari Mas Tegar untuk perkembangan nelayan? Apakah sesuai dengan mungkin kemajuan nelayan Kluwut atau gimana? Untuk masalah perkembangan, setiap individu pasti memiliki cita-cita atau impian supaya usahanya semakin besar, berkembang ya. Cuman bila dipahami secara cermat ya, sebagian perahu yang datang ke Kluwut itu sebagian adopsi dari kapal Tegal, di mana mungkin terutama ada faktor tertentu. Mungkin kalau nelayan Kluwutnya lagi masya Allah alhamdulillah,
semakin hari semakin peningkatan kualitas bisnis atau usahanya, tapi tidak menutup kemungkinan juga adanya perahu-perahu yang kita adopsi atau kita beli dari Tegal karena faktor ekonomi. Dalam artian ada sebagian yang memang peremajaan, dia membuat perahu baru, tapi ada juga karena faktor tidak mampu lagi mengkondisikan usahanya untuk tetap terus berjalan. Dan rata-rata memang untuk pelaku usaha nelayan ini kan mereka tergantung juga sama bank ya, perbankan ya. Betul. Dan itu yang akhirnya mungkin dari Tegal dijual. Betul. Ada juga yang istilahnya mohon maaf mengalami kebangkrutan, akhirnya punya kapal saat ini dijual semua. Kalau untuk perkembangan pelaku usaha, Mas. Yaitu termasuk seleksi alam ya. Seleksi alam secara alamiah seperti kuncup mekar. Momentumnya ada, mungkin sebagian pelaku usaha yang sedang mengalami peningkatan, dia bisa nambah armada, tapi ada juga yang mungkin rezekinya Allah sudah takar segitu dan sudah waktunya mungkin gantian dengan yang lain. Akhirnya ada yang beli dan ada yang dijual. Atau bahasanya di sini kekurangan modal, mungkin dari yang beberapa dijual satu untuk armada yang lain bisa berjalan. Faktor mental juga pengaruh. Selek tua, selek ora wani gitu ya, Pak. Betul. Mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kan beberapa minggu ini banyak yang sudah sandar tapi mengeluh. Nah ini kayaknya gimana prediksi ini, kayaknya kok mengkhawatirkan atau gimana, Mas Tegar? Ya karena mengeluh faktornya kan seperti ini, semakin banyak armada tetapi batas wilayah zona kita tetap dibatasi. Otomatis zonasme ya. Semakin banyak kapal yang mencari tapi sumber daya alamnya sudah semakin terbatas. Istilahnya kalau lagunya Nasi Daria ya, kalau saya modifikasi seperti ini. Iya, coba. Kapal semakin banyak, cumi makin sedikit, mencari duit makin sulit, utang di bank mana-mana semua nambah menumpuk, juraganya makin suntuk. Itu spontan apa sudah ngenangan dari sebelumnya? Sudah sering terlintas di pikiran saya karena realitanya seperti itu. Jadi ya kan? Kapalnya semakin banyak, cuminya makin sedikit, otomatis mendapat uang semakin sulit. Makanya tadi saya nyanyikan, kapal semakin banyak, cumi makin sedikit, mencari duit makin sulit, utangnya ada di bank, ada di mana-mana, juraganya makin sulit. Iya. Jadi nggak mungkin berbeda dengan 2-3 tahun yang lalu ya, mungkin prediksi. Tambah lagi gini, satu lagi nih, yang lagi hot news banget. Apa itu? Nih ya. Pemerintah terutama meskipun kita tidak menggunakan Petramax ataupun Pertalite, tapi kita sama-sama pelaku usaha yang menggunakan bahan bakar minyak, meskipun dalam bentuk solar. Jadi tolong Pak ya, para pemangku jabatan, pelaku bisnis terkait ya kan, terus pemangku kebijakan, tolong Pak, jangan memanfaatkan kondisi lebaran atau puasa itu dengan menaikkan harga solar Pak. Solar semakin sulit, harga makin menjekit ya. Melangit, itu pusing Pak ya. Nelayan itu bukan dalam artian lebaran itu waktunya panen. Nelayan lebaran waktunya pusing Pak. Karena apa? Dengan kondisi saat ini hasil tangkapan yang kurang memuaskan ya, dihadapkan dengan kebutuhan di mana nanti setelah lebaran mau kembali melaut solarnya sulit, harganya semakin selangit. Ini akhir-akhir pekan ini saja sudah mulai harga semakin naik. Betul. Harganya semakin naik, lalu pendistribusiannya itu seakan-akan dipersulit. Kalau mau harga sekian ya nanti besok bisa kirim, kalau harganya sekian sudah ndak bisa kirim. Itu seperti itu. Sedangkan halo pemerintah, kemarin juga. Kasus kemarin ya 190 sekian triliun ya kan. Bapak lihat kami di sini Pak. Kami di sini itu mencari uang sedang sulit. Jadi tolonglah Pak, para pejabat
negara ataupun bahkan kepala negara Bapak Presiden Pak Prabowo Prabowo. Subianto yang Iya. kami hormati dan sangat kami hargai. Mohon Pak kebijaksanaannya untuk melihat Kondisi. kondisi lapangan, melihat kondisi nelayan Pak. Iya. Ya, kemarin sangat berapi-api dalam menangani kasus bambu yang memagari laut. Iya, pagar Tapi- laut ya. Pagar laut. Tapi Pak, masalah nelayan bukan hanya masalah pagar laut. Saja ya. Masalah nelayan itu complicated banyak Pak, ya kan? Kami di sini adalah penyumbang PNBP terbesar juga Pak. Kami sebagai nelayan berkontribusi dalam penerimaan negara meskipun bukan pajak Pak. Iya. Jadi tolong perhatikan nasib kami, perhatikan kesejahteraan kami. Semoga apa yang menjadi visi misi Bapak sebagai presiden bisa membuat rakyat Indonesia khususnya Sejahtera. semua sejahtera Pak. Iya, amin. Ya. Iya. Dan untuk Pak Lutfi yang telah dilantik, selamat dan sukses atas terpilihnya dan dilantiknya Bapak bersama Gus Tas Yassin membangun Jawa Tengah supaya Jawa Tengah terutama nelayan Jawa Tengah selalu sejahtera. Amin. Ya Pak, Perhatikan ya. perhatikan kami Bapak. Ya, berat janji juga Kami ya. tunggu kunjungan Bapak Betul, betul. di wilayah pesisir pantai Pantura, khususnya dari mulai Brebes hingga ujung wetannya Pak, Rembang, Pati Rembang, dan iya. sekitarnya Pak. Kalau setelah ujung kulon. setelah sudah dilantik ya, Bapak jangan lupa main kemari ya Pak ya. Ya, amin. Oke. Tapi ini ada pertanyaan kritis nih, Mas Tegar. Ini katanya kok sulit, kadang susah perbankan, banyak yang juga jatuh tempo, juragan nggak mampu bayar cicilan atau apa terkait dengan masalah-masalah pembayarannya. Tapi Kak, masih ada juragan yang beli kapal lagi sehingga untuk perkembangan saat ini jumlah kapal di Kluwut itu meningkat. Itu apa maksudnya atau artinya Mas Tegar? Katanya susah, tapi kok Mbak beli kapal lagi, itu pertanyaan kritisnya. Betul. Itu dari masyarakat. Katanya nendo Nendo, atau rugi, ya. tapi Ya. kok kapalnya nambah lagi. Jadi Ya. kita menambah armada itu bukan berarti kita sejahtera, Iya. tapi kita ingin mencoba Spekulasi istilahnya bisa spekulasi juga ya. bisnisnya. Kalau dengan kapal hanya satu untuk menjangkau hutang kita di bank itu Iya. terlalu sulit. Iya. Istilah orang bilang pendapatan kita hanya untuk angsuran bank. Hmm. Maka dari itu kita coba spekulasi menambah satu armada lagi dengan beban tambahan, yaitu apa? Mungkin kita juga top up bank. Oh. Jadi bukan kita berarti membeli perahu secara dari cash. hasil itu apa? Nggak, berarti istilahnya kalau orang awam bilang main bank lagi. Betul. Oh gitu. Betul, kayak Mencoba keberuntungan juga. betul, gambling. Gambling. Ya kan. Nah, adapun ya kan kita pembeliannya pun seringkali melakukan transaksinya dengan perjanjian, mungkin kita bayar 50 sampai 80% dulu, nanti sisanya kita cicil setelah perahu melaut mendapatkan hasil, kita mencicil. Jadi spekulasi bahwasanya langsung beli secara cash, kalau pribadi saya sendiri tidak. Oke, iya. Kenapa dalam kondisi seperti ini malah banyak yang menambah armada, yang menurut saya kurang bijak, sebab Itu kita untuk sudah menjual sudah ini ya. mendarah daging menjadi seorang pelaku usaha perikanan, menjadi wira swasta dalam bidang perikanan. Untuk pindah di bidang yang lain kita Perlu belum waktu lagi ya. belum tentu kita mendapat peruntungan seperti yang kita harapkan. Jadi peruntungan kita hanya berputar di sektor perikanan dan kelautan Dan seperti itu. salah satunya kalau Mas Tegar sendiri punya kapal berapa? Kalau saya alhamdulillah baru 2. Baru 2. Yang terbaru mana ini? Ya. Oh ini termasuk beli ini ya, baru tapi Utang, oh utang. asli utang. Bukan galang, istilah Bukan. baru bukan. Karena kalau Iya. galang kan uangnya lebih besar, serta butuh waktu yang lama untuk bisa dioperasionalkan. Tapi Oh, kalau kita iya. membeli secara second,
mungkin hanya sedikit perbaikan, overhaul ringan Mesin, saja, ya. beberapa mesin yang bisa dikondisikan kembali, kita mungkin jarak 1-2 bulan sudah bisa melaut. Sedangkan kalau kita galang dari mulai pemesanan sampai dengan proses galangan tersebut hingga finishing itu memakan waktu kurang lebih hingga 1 tahun. 1 Jadi, tahun. Sementara menurut ini bisa saya langsung kurang efisien waktunya. Iya. Dan pihak perbankan pun lebih cepat ya. Betul. Oke, closing. Guys, yang biasa ini Cidup Cidup. Kebetulan hari ini yang saya cidup Mas Tegar, pelaku usaha perikanan yang ada di Desa Klub, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Jadi untuk kayak yang bikin YouTube kan namanya YouTuber, saya kontainer, bikin konten sih ya Mas Tegar. Saya kontainer. Jadi ini konten lokal kampung, tapi barangkali berdampak nasional, apalagi berdampak global. Ini loh salah satu keluhan atau kendala yang dirasakan nelayan Brebes, Jawa Tengah pada umumnya. Ya, banyak sekali dari sisi ABK, nelayan kecil, sampai pelaku usaha seperti Mas Tegar, banyak sekali kendala dan ada sisi-sisi di mana negara atau pemerintah tidak hadir di sini. Mungkin mereka hanya berpikir PNBP, ya mungkin pada awalnya PNBP dianggap berat, tapi sekarang alhamdulillah nelayan sudah legowo, sudah ya wis memang kewajibannya menerima ya. Tapi setelah itu apakah ada outputnya ya, ada feedbacknya kepada nelayan. Itu saja dulu, luar biasa ini tadi, semangat sekali Mas Tegar. Ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan perahu pulang ke rumah? Pesan-pesan untuk teman-teman semua, ya. Khususnya teman-teman nelayan, dan satu hal, kita selalu semangat berjuang. Kita sebagai seorang pencari rezeki, ya kan, untuk menghidupi anak istri, tetap semangat dan tetap salam solidaritas, salam satu jangkar. Nelayan sejahtera, Indonesia jaya. Oke, merdeka. Oke, yang terakhir, ini konten lokal barangkali berdampak nasional, apalagi global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini para pekerja kapal perbaikan lagi pada jabur, guys. Nyicipi semangkane oli Mas. Iya, amit. Terima kasih. Nyong ora melu menggawe tapi melu ngerigoni, guys. Nah, ini. Yakin mau ditabang. Us. Mau kono sing